Di tengah kemasyhuran nama yang syarat dengan legenda dewa-dewi dan peradaban, Athena, yang kini kita kenal sebagai ibu kota Yunani, namanya diambil dari nama salah satu putri dewa Zeus dalam politeisme Yunani, yang mana putri tersebut dianugerahi kebijaksanaan dan kepintaran. Athena pada abad kuno merupakan sebuah nama dari salah satu polis yang di dalamnya mencerminkan asal-usul namanya sendiri. Ya, di polis Athena ini berisi orang-orang pintar. Hingga kala itu, Athena menjadi pusatnya ilmu pengetahuan. Tapi, apa kalian tahu apa itu polis? Dan mengapa orang-orang di polis Athena itu dapat menjadi pintar hingga melahirkan ilmu pengetahuan? Untuk tahu jawabannya, mari kita ulas. Polis Athena dan lahirnya intelektual. Polis merupakan suatu penyebutan mengenai negara kota, yaitu wilayah yang didiami oleh masyarakat Yunani kuno yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Polis terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Polis pada hakikatnya negara kecil yang didiami oleh masyarakat merdeka dengan hak pemerintahannya sendiri. Yunani kuno tidak memiliki sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan desentralisasi. Terdapat 3 polis besar dan kuat, yaitu Sparta, Thebe, dan Athena. Namun, yang dianggap lebih berpengaruh adalah Sparta dan Athena. Sparta dikenal dengan kekuatannya, dan Athena, selain politik demokratisnya, dikenal dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Bahkan dalam politeisme Yunani, Dewi Pengetahuan dikenal dengan sebutan Pallas Athena. Mengapa polis Athena dikenal dengan ilmu pengetahuannya? Selaras dengan pernyataan tersebut, Socrates pernah mengatakan bahwa bila Anda ingin menemukan orang kuat, pergilah ke Sparta. Tetapi bila Anda ingin menjumpai orang pintar dan bijak, datanglah ke Athena. Athena dikenal menghasilkan banyak filsuf yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, bahkan hingga dewasa ini. Kiranya itulah yang melatar belakangi terkenalnya Athena dengan ilmu pengetahuannya. Para filsuf besar tersebut diantaranya Pythagoras, Thales, Socrates, Aristoteles, Hippocrates, Heraclitus, Parmenides, dan Plato. Thales terkenal sebagai ahli matematika dan astronomi, yang mana dikenal dengan perhitungannya tentang gerhana, bayangannya, dan menghitung ketinggian piramida. Selain itu, Thales turut berpendapat mengenai asal-usul bumi, yang menurutnya bumi ini berasal dari air. Pythagoras terkenal sebagai ahli matematika, yang mana percaya bahwa segala sesuatu itu ada aturannya menurut bilangan tertentu. Sehubungan dengan itu, ia berpendapat bahwa melalui pengetahuan bilangan, kita akan memahami tentang kenyataan. Heraclitus, yang mana merupakan seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran tentang logika. Parmenides menyambung Heraclitus, di mana ia mengemukakan mengenai pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hippocrates terkenal sebagai filsuf yang ahli dalam ilmu kedokteran. Socrates terkenal dengan ajaran filsafat etika atau kesusilaannya, yang mana menjadikan logika sebagai dasar untuk membahasnya. Socrates mengajarkan agar manusia dapat membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk, menyangkut benar atau salah, dan adil atau tidak.
Plato, merupakan murid dari Socrates, yang terkenal dengan ajaran filsafatnya yang disebut filsafat Aidea. Salah satu bukunya yang berjudul Republika menguraikan tentang kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya dan wanita diangkat derajatnya. Plato juga mendirikan pusat pendidikan bernama Akademus, yakni sekolah filsafat, yang mana kemudian hari menjadi inspirasi pembangunan universitas pertama pada abad pertengahan era Neoplatonisme. Aristoteles, murid dari Plato, yang terkenal sebagai ahli di bidang biologi dan ketatanegaraan. Di bidang ketatanegaraan, ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah republik. Pemerintahan yang mengutamakan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat. Apa penyebab lahirnya tradisi intelektual di kalangan masyarakat Athena tersebut? Beberapa faktor yang melatar belakanginya antara lain: yang pertama, adanya faktor geografis. Peradaban Yunani lahir di lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung, di mana dikelilingi gunung, jurang, pantai yang curam, serta hujan yang sangat jarang turun mengakibatkan tanah kering dan tidak subur. Petani harus meninggalkan negerinya untuk mencari daerah yang subur. Kondisi tersebut memacu penduduk untuk berpikir dan berkreasi agar mampu bertahan hidup. Yang kedua, faktor iklim Mediterania di Athena. Dengan udara hangat dan segar, serta suasana langit yang cerah, juga dipercaya menyebabkan semangat penduduk tinggi dan kreasinya menonjol. Sehingga di Athena berkembang pesat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya hubungan internasional dengan bangsa lain, sehingga terjadi proses tukar-menukar pengetahuan. Hal ini menyangkut pada kegiatan perdagangan dan pelayaran maupun kolonialisme. Yang keempat, kemakmuran rakyat. Perekonomian melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan laut cukup berkembang pesat akibat letaknya yang strategis di perairan Laut Tengah. Athena mampu menjadi pusat kegiatan perdagangan di Laut Tengah. Penduduk merasa telah mencapai kemakmuran di bidang ekonomi, serta di sisi lain memiliki hak otonomi kemerdekaan, sehingga mereka memutuskan untuk lebih berkonsentrasi mengembangkan pengetahuan, di mana warganya difokuskan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kelima, selalu terlibat aktif dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial, membuat mereka selalu berusaha untuk mencari pemecahan dalam setiap masalah. Yang keenam, menghargai logika dan cara berpikir rasional. Hal ini sehubungan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan, yakni kemakmuran yang telah dicapai penduduknya. Kemudian yang ketujuh, kemajuan setelah kemenangan perang Medik dengan Persia. Hal ini sebenarnya bukan merupakan tonggak lahirnya pengetahuan. Namun, hal ini menjadi pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan filsuf Athena. Hal ini pula yang membuat polis lain merasa iri karena Athena semakin kuat dan menyebabkan perang Peloponnesos di kemudian hari.